Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. baru Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Kapita Selekta Pemikiran Ekonomi Syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hayati Adawiyah. Lalu ada anggota yang kedua yaitu Nur Malia Sari, anggota yang ketiga Nurul Azizah, anggota yang keempat Fajar Fauzan, anggota yang kelima Farhan Abdul Aziz, dan anggota yang keenam Nur Yasir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga kita semua dapat dipertemukan kembali meskipun dalam kelas virtual ini. Amin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebanyak 6 materi. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh mengenai perbankan syariah disampaikan oleh Nurul Azizah. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang perkembangan hukum perbankan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, perkembangan hukum perbankan di Indonesia. Ada pada UU nomor 1 1992. Eksistensi bank syariah secara hukum positif pertama kali melalui pasal 6 UU 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menjelaskannya tidak menggunakan istilah bank Islam atau syariah. Menyediakan pembiayaan bagi khas berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, berdasarkan pasal 1 ayat 1 PP 72, bank berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan bank syariah baru dapat ditarik pernyataan dari penjelasan pasal 1 ayat 1 PP nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang dimaksud prinsip bagi hasil di sini adalah prinsip muamalat berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan bank. Yang ketiga ada tanggal 21 Oktober 1995 didirikan Badan Administrasi Muamalat di Indonesia, BAM UI, dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Terus yang selanjutnya, tahun 1998, eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya UU nomor 10 tahun 1998 perubahan dari UU nomor 7 1992 tentang perbankan ditetapkannya dalam angka 13 pasal 1 Undang-Undang Dasar nomor 10 tahun 1998. Isinya entitas perbankan syariah secara tegas diberikan dengan istilah bank syariah atau berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah di sini terus berkembang dan didukung oleh perangkat hukum lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang B1. Selanjutnya, bank syariah juga diwajibkan mengikuti semua fatwa Dewan
DSN atau Fatwa Dewan Nasional. Selanjutnya, pemerintah bersama DPR kemudian merancang UUD yang secara khusus dibuat untuk mengatur perbankan syariah. Lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018. Yang kedua ada tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, ada pendiri Bank Muamalat. Pendirian Bank Syariah di Indonesia dimulai dilakukan sejak tahun 1990 oleh Majelis Ulama di Indonesia, diwujudkannya dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan syariah dengan disahkannya UUD nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sejarah perbankan syariah, pertama kali pendirian sebuah bank Islam di Mesir, yaitu didirikannya Islamic Rental Bank di Kairo pada tahun 1963. Bank Islam pertama kali dimiliki oleh pihak swasta adalah Dubai Islamic Bank pada tahun 1975 dan sekelompok pengusaha Muslim. Setelah itu disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1092 diubah dengan UU Nomor 10 1998. Yang ketiga, krisis ekonomi 1998 sehingga membuat bank konvensional berkembang dengan mendirikan bank syariah. Yang keempat, 16 Juni disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang perbankan syariah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai BMT akan disampaikan oleh saya sendiri. Poin pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian BMT. BMT merupakan kepanjangan dari Baitul Mal wa Tamwil. Adapun menurut Amin Aziz, BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep Baitul Mal wa Tamwil. Dari segi Baitul Mal, BMT menerima titipan bazis dari jana zakat, infak, dan sedekah. Memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat kecil, fakir, dan miskin. Secara etimologis, BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Pada dasarnya, BMT adalah lembaga swadaya masyarakat dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Pada awal berdirinya BMT, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri. Adapun poin yang kedua yaitu sejarah berdirinya Baitul Mal wa Tamwil. Sejarah berdirinya BMT di Indonesia terinspirasi dari Baitul Mal. Dimulai dari awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia, timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Karena operasional BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil mikro, maka dari itu muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti Bank Berkreditan Rakyat Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Selain itu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup secara berkecukupan, muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah tersebut tidak hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa kefakiran itu mendekati kekufuran. Di samping itu, masyarakat dihadapkan dengan rentenir. Maraknya rentenir di tengah masyarakat mengakibatkan semakin terjerumusnya kepada masalah ekonomi. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Maka dari itu, BMT didirikan.
Secara kelembagaan, BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK. Adapun BMT itu dapat berdiri berupa koperasi ataupun perseroan terbatas. Jika perseroan terbatas berarti modalnya umum dari pemerintah bukan individu. Sementara koperasi itu sahamnya dari masyarakat, dari individu. Adapun perkembangan hukum Baitul Mal wa Tamwil atau BMT terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan terhadap nasabah. Adapun pasal yang mengaturnya yaitu pasal 4 tentang lembaga keuangan mikro, pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang badan hukum yang dapat digunakan oleh LKM adalah koperasi atau perseroan terbatas. Pasal 12 ayat 1 dan 2 tentang LKM dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara konvensional maupun prinsip syariah. Pasal 13 tentang LKM syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang aturan untuk dapat membentuk lembaga penjamin simpanan bagi LKM khususnya BMT. Pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang pencabutan izin LKM. Pasal 24 tentang perlindungan bagi pengguna jasa LKM, pasal 25 tentang pencegahan terjadinya sengketa atau pencabutan izin, pasal 26 tentang jasa pelayanan pengaduan nasabah. Undang-undang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perlindungan terhadap nasabah, terdapat pada pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang hak dan kewajiban anggota koperasi, pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang tugas dan wewenang pengurus koperasi, pasal 13 tentang pengawasan, pasal 39 tentang syarat, tugas, dan wewenang pengawas, pasal 49 tentang pembubaran koperasi, pasal 50 ayat 2 tentang manfaat pemberitahuan bagi kreditur, pasal 54 tentang perlindungan terhadap nasabah apabila koperasinya dibubarkan, pasal 55 tentang kerugian jika koperasi dibubarkan. Adapun urgensi perlindungan hukum terhadap nasabah BMT yang dibekukan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 1 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 2 tentang perlindungan konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai asuransi, akan dijelaskan oleh Farhan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dari moderator. Izin menjelaskan materi mengenai asuransi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi syariah, dilihat dari pengertiannya dulu, menurut DSN atau Dewan Syariah Nasional dan juga MUI, Majelis Ulama Indonesia, adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pada pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan sistem syariah. Dasar hukum asuransi syariah itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang berbunyi asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis ataupun asuransi tersebut. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan dan sangat pesat setelah pemerintah mengeluarkan delegasi atau regulasi pada tahun 80-an. Tujuan asuransi syariah sendiri ada 3. Yang pertama, ada pengalihan risiko. Tujuannya untuk
menyadari tanggung jawab atau ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya dan juga jiwanya. Yang kedua, ada pembayaran ganti rugi. Tujuan asuransi yang berikutnya adalah pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah di dalamnya. Yang ketiga, pembayaran santunan. Tujuan asuransi yang mengatasnamakan santunan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela antara ya, pihak penanggung dan pihak yang tertanggung. Contoh kasusnya yaitu dalam pembagian rezeki atau zakat kepada anak yatim atau sebagainya. Selanjutnya ada tantangan asuransi pada zaman sekarang. Yang pertama ada rendahnya aksesibilitas dan distribusi produk asuransi di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran kantor asuransi di daerah-daerah masih tergolong rendah. Kedua, ada susah jika melakukan klaim asuransi. Jauhnya produk asuransi selain dari tingkat literasi keuangan yang masih kurang. Jadi secara garis besar, asuransi syariah di Indonesia bisa dibilang tidak terlalu pesat dan juga tidak terlalu mundur dengan didefinisikan tengah-tengah karena dari segi infrastruktur ataupun fasilitas masih belum mencukupi dalam segi keseluruhan dan juga di dalam jumlah ataupun kuantitas tersebut masih minim dari berbagai daerah. Selanjutnya, siapa saja sih yang boleh ataupun bisa menggunakan jasa asuransi syariah ini? Ada beberapa pihak ataupun ada beberapa golongan yang dapat menggunakan jasa asuransi syariah ini. Yang pertama ada perusahaan besar atau PT, yang kedua ada perusahaan menengah ataupun CEPI, yang ketiga ada perusahaan kecil atau rumahan atau yang disebut dengan produksi rumahan, yang keempat ada rakyat, yang kelima ada pekerja ataupun tenaga kerja. Mungkin sekian materi dari asuransi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Farhan yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya ada mengenai reasuransi. Kepada Fajar Paujan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Saya di sini akan membawakan suatu materi yang bertema itu reasuransi. Apa itu reasuransi? Reasuransi adalah sistem pengalihan risiko ketidakmampuan finansial kepada perusahaan lain. Hal ini akan mengurangi beban perusahaan. Oke, mungkin saya sederhanakan. Reasuransi adalah perusahaan asuransi yang melindungi aset dan keuangan dari kerugian akibat pembayaran yang diklaim oleh nasabah karena perlindungan keuangan perusahaan. Okay. Dan selanjutnya itu metode reasuransi. Yang pertama itu treaty. Treaty adalah jenis pertama dari metode asuransi adalah pengalihan risiko kepada perusahaan dalam waktu 1 tahun. Ada 2 bentuk utama dalam proses asuransi ini, yaitu proporsional dan non-proporsional. Yang kedua itu fakultatif. Fakultatif adalah mengalihkan semua atau setengah risiko kepada perusahaan bersangkutan. Namun perusahaan asuransi Anda tidak wajib menanggung risiko yang tinggi. Dan yang ketiga itu fakultatif obligatori, yaitu bentuk dari mekanisme reasuransi berikutnya bebas menentukan pengalihan beban. Artinya perusahaan dapat mengambil risiko sesuai kesepakatan yang telah disepakati.
Yang keempat itu WOLS. WOLS adalah suatu bentuk kesepakatan antara beberapa perusahaan asuransi untuk secara kumulatif menempatkan jenis asuransi tertentu dan membayarnya kepada perusahaan asuransi bersama. Oke, dan tujuan asuransi itu yang pertama itu capacity boosting. Apa itu capacity boosting? Ialah kemampuan perusahaan asuransi untuk memperoleh pertanggung yang lebih tinggi dan nantinya dapat diperbesar skalanya melalui fasilitas perusahaan. Yang kedua itu removal of uncertainty. Ialah membantu perusahaan asuransi untuk lebih menstabilkan risiko kerugian mereka serta besarnya kerugian selanjutnya yang akan dialami. Yang ketiga itu confidence. Confidence ialah penggunaan mekanisme asuransi juga bertujuan untuk menghilangkan ketidakpastian. Perusahaan akan memberikan kepercayaan kepada perusahaan asuransi dalam meningkatkan investasi. Yang keempat itu catastrophe protection. Ialah untuk melindungi perusahaan asuransi terkait risiko kerugian finansial yang jumlahnya besar. Dan terakhir itu spread of risk. Ialah mengalihkan sebuah ancaman kerugian dari perusahaan asuransi ke asuransi secara karena mereka bertindak sebagai alat pembagian risiko. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fajar Paujan yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai reksadana syariah akan disampaikan oleh Nurmaliasari. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Nur Hayati selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi reksadana syariah. Jadi, reksadana syariah merupakan reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, sahib almal atau rob almal dengan manajer investasi sebagai wakil sahib almal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib almal dengan menggunakan investasi. Jadi, reksadana itu adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Hal ini berpacu pada dasar hukum reksadana syariah, yaitu kepada Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20, DSN MUI nomor 9 tahun 2000, yang mendefinisikan bahwa reksadana Islam sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib amal dengan mengacu pada investasinya tersebut. Hal ini termuat dalam hal yang pertama ada dalam reksadana konvensional masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam baik dari segi akad, pelaksanaan investasi maupun dari si pembagian keuntungan. Yang kedua, ada investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Islam, yaitu meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum, dan surat utang yang sesuai dengan Islam. Dan yang ketiga, ada jenis usaha emiten harus sesuai dengan Islam. Keempat, emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam reksadana dalam reksadana Islam jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang. Lalu yang kelima ada mekanisme operasional reksadana Islam itu terdiri dari wakalah antara manajer investasi dan pemodal serta mudharabah antara manajer investasi dengan menggunakan investasi tersebut. Yang keenam ada karakteristik mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian keuntungan antara pemodal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang ditentukan dalam akad yang telah ditentukan bersama dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada si pemodal. Yang kedua ada
pemodal penanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan, dan yang terakhir ada manajer atas investasi sebagai wakil pemodal tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian. Kemudian jika kita menggunakan reksadana syariah, kita mendapatkan manfaat berupa yang pertama likuiditas, yaitu investor yang membeli reksadana dapat menjual kembali kepada penerbitnya setiap saat, dan penerbit tersebut secara hukum wajib membelinya sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Dengan demikian, reksadana jauh lebih liquid dibandingkan dengan saham atau obligasi yang diperdagangkan pembeli yang berminat sesuai dengan jumlah dan harga yang telah disepakati terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ada diversifikasi, yaitu investasi dalam reksadana di backup dengan sekelompok instrumen di pasar modal atau pasar uang. Kelompok instrumen tersebut selalu berubah setiap saat agar dicapai nilai maksimal dari portofolio yang bersangkutan. Untuk mengurangi resiko investasi, maka portofolio efek didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh investasi sebagai mana investasi diserahkan. Lalu manfaat yang ketiga adalah biayanya yang rendah. Reksadana merupakan sekumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional. Maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Lalu yang terakhir manfaatnya yaitu pelayanan bagi pemegang saham. Reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang sahamnya, misalnya dengan menjanjikan untuk melakukan investasi terhadap dividen dan capital gain secara otomatis yang sebenarnya diterima oleh nasabah. Mungkin sekian materi mengenai reksadana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nura yang telah mempresentasikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai obligasi syariah yang akan disampaikan oleh Nur Yasir. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Yasir hadir. Yasir. Halo. Jaringan hilang. Silakan Yasir. Masih salah. Oke. Langsung saja. Untuk selanjutnya tentang obligasi syariah. Dimulai dari pertama, pengertian obligasi syariah. Menurut Hari Sudarsono, obligasi adalah surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Para investor akan mendapatkan return dalam bentuk tingkat suku bunga tertentu yang sangat bervariasi tergantung kekuatan bisnis penerbitnya. Suku bunga ini bisa dibayarkan secara tetap atau berjenjang. Adapun pada obligasi syariah memiliki dasar hukum. Obligasi syariah di Indonesia dilaksanakan atas dasar hukum ada 5. Yang pertama, pendapat ulama tentang keharaman mendapatkan bunga atau interest. Terus kedua, pendapat para ulama tentang keharaman obligasi yang penghasilannya berbentuk bunga kupon. Terus yang ketiga, pendapat ulama tentang obligasi syariah yang menggunakan prinsip yang lainnya. Terus 4, fatwa Dewan Syariah Nasional
mengenai pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Dan yang terakhir, fatwa Syariah Nasional nomor 32 DSN MUI 72 2022 tentang perusahaan emiten mulai menerbitkan obligasinya yang diperdagangkan pada pasar modal syariah. Selanjutnya, adapun definisi obligasi syariah itu apa? Yaitu obligasi syariah atau sering disebut juga sukuk, merupakan surat berharga yang diterbitkan dan mempresentasikan kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbitan suku, underlying aset, tanpa melupakan penerapan prinsip-prinsip syariah. Adapun jenis-jenis obligasi syariah, di sini ada 3. Yang pertama ada obligasi mudharabah, merupakan jenis obligasi syariah yang dalam penerapannya menggunakan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara investor dan peminjam. Dalam proses akad ini, investor hanya perlu untuk menyediakan modal dana penuh. Terus ada obligasi ijaroh. Sesuai dengan namanya, obligasi syariah ini menggunakan akad ijaroh, yang mana proses akad ini mengambil manfaat melalui jalan penggantian, sehingga dapat dikatakan jika pemilik dana akan memberikan kebebasan kepada emiten dalam menggunakan dana tersebut melalui persyaratan pembersihan imbalan untuk pemilik dana. Dan yang terakhir ada obligasi istisna. Obligasi syariah ini menerapkan akad istisna, yaitu dalam prosesnya akad istisna adalah perjanjian dengan barang atau jasa. Adapun karakteristik obligasi syariah, yang pertama ada obligasi syariah lebih menekankan pendapatan investasi tidak berdasarkan tingkat bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Terus yang kedua, mekanisme obligasi syariah berada dalam pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengawasan Syariah, yang keduanya berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, jenis industri yang dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus tidak mengandung unsur-unsur non-halal. Terus, adapun yang terakhir, perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional. Yang pertama, tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada tingkat rasio bagi hasil nisbah yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor. Sedangkan pada obligasi konvensional menekankan pendapatan investasi berdasarkan tingkat suku bunga. Terus yang kedua, sistem pengawasan obligasi syariah selain diawasi oleh pihak wali amanat, mekanismenya juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Dan yang ketiga, jenis industri yang dikelola oleh emiten obligasi syariah serta hasil pendapatan perusahaan penerbitan obligasi harus terhindar dari unsur unsur non halal dan harus bersifat berdasarkan transaksi real, mengandung asas manfaat dengan dasar yang bukan komoditas serta tidak mengenal time value of money. Oke, mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kembali kepada moderator. Oke. Terima kasih kepada Nur Yasir yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi padahal Itu Dia tidur nyenyak sekarang mah. Guys, maaf tadi. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Makasih kembali. Ya, sih mau nanya sama Nura, malah udahan.